Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaratin Salahan PM A1D01913 Pendidikan Biologi 3A Universitas Bengkulu. Di sini saya akan mendeskripsikan masing-masing dua spesies dari 4 divisi tumbuhan tingkat rendah, di mana untuk fungi dan alga terdiri dari organisme makro dan mikro. Baiklah, langsung saja kita masuk ke divisi yang pertama. Untuk spesies yang pertama ialah Clostridium parvulum. Clostridium parvulum merupakan mikroalga yang termasuk dalam kelas Chlorapiciae. Karena apa? Karena bisa dilihat Clostridium parvulum merupakan mikroalga yang berwarna kehijauan. Bagian luarnya terdiri dari dinding yang bersifat transparan, sehingga bagian dalam selnya jelas terlihat, seperti adanya vakuola yang terakumulasi pada bagian ujung sel. Nah, bagian ujung sel pada Clostridium parvulum terlihat lebih kecil daripada bagian tengah. Ia berbentuk lengkung seperti bulan sabit. Nah, Clostridium parvulum ini banyak terdapat pada perairan dengan jumlah yang melimpah. Baiklah, untuk spesies mikroalga yang kedua ialah Euglena viridis. Euglena viridis merupakan organisme yang termasuk dalam kelas Euglenophyta. Karena apa? Karena ia memiliki satu buah bintik mata yang berwarna kemerahan. Ia berasal dari bahasa Yunani, yaitu yu yang artinya sejati, serta glen yang artinya bintik mata. Nah, Euglena viridis merupakan mikroalga yang mempunyai alat gerak, di mana alat gerak tersebut berupa flagellata atau belut cambuk, di mana belut cambuk ini terdapat pada bagian posterior. Nah, bagian posteriornya terlihat tumpul, sedangkan bagian anteriornya terlihat meruncing. Nah, Euglena viridis sering ditemukan pada perairan sehingga memberikan warna kehijauan, seperti pada dasar kolam, rawa, ataupun danau. Baiklah, untuk selanjutnya ialah spesies dari makroalga. Nah, yang pertama ialah Padina australis. Padina australis merupakan makroalga yang termasuk dalam kelas Phaeophyceae. Karena apa? Karena ia memiliki beberapa pigmen, namun pigmen yang dominan memberikan warna pirang. Nah, Padina australis ini merupakan makroalga yang talusnya berbentuk lembaran, di mana lembaran tersebut akan terakumulasi membentuk organ seperti kipas. Nah, ia memiliki satu buah okas atau perekat, karena ia merupakan makroalga yang tinggal pada bebatuan atau perkapuran. Nah, untuk spesies makroalga yang kedua ialah Caularpa taxifolia. Caularpa taxifolia sekilas dilihat mirip seperti tumbuhan pakis. Karena apa? Karena ia memiliki talus daun yang tersusun rapi layaknya tumbuhan pakis. Nah, ia merupakan makroalga yang termasuk dalam kelas Chlorapiciae. Makroalga ini sering ditemukan pada bebatuan atau perkapuran. Baiklah, selanjutnya ialah spesies dari mikrofungi. Yang pertama ialah Rhizopus oryzae. Rhizopus oryzae merupakan jamur yang termasuk dalam kelas Zygomicota karena ia memiliki hifa yang tidak bersekat. Nah, Rhizopus oryzae terdiri dari 3 jenis hifa, yaitu hifa stolon yang menjalar di permukaan substrat, hifa rhizoid yang masuk dalam permukaan substrat, serta hifa sporangiophore yang menjulang ke atas. Nah, Rhizopus oryzae merupakan jamur yang sering dimanfaatkan dalam pembuatan tempe. Ia berwarna keputihan saat masih muda dan akan berwarna keabu-abuan atau cenderung menggelap saat sudah tua. Spesies yang kedua dari mikrofungi ialah Aspergillus oryzae. Nah, Aspergillus oryzae merupakan fungi yang termasuk dalam kelas Ascomycota. Karena apa? Karena hifanya merupakan hifa yang tidak bersekat. Nah, berbeda dengan Rhizopus oryzae yang hifa menjulang ke atas yang merupakan sporangiophore. Nah, untuk Aspergillus oryzae, hifa yang menjulang ke atas merupakan hifa fertil, artinya tidak dapat menghasilkan spora yang berguna untuk perkembangbiakan. Nah, Aspergillus oryzae merupakan mikrofungi yang bergerombol, di mana pada bagian ujungnya membentuk suatu badan bulat yang akan memudahkannya dalam menghasilkan sterigma. Nah, Aspergillus oryzae telah lama dimanfaatkan dalam pembuatan cuka beras dan fermentasi kedelai sehingga menjadi kecap. Baiklah teman-teman, untuk selanjutnya kita akan membahas dua spesies dari makrofungi. Spesies yang pertama ialah Ganoderma aplantum. Nah, Ganoderma aplantum merupakan jamur kayu. Nah, ia memiliki tubuh buah yang strukturnya keras. Ia merupakan fungi yang termasuk dalam famili Polyporaceae. Karena apa? Karena ia memiliki pori-pori pada bagian belakang tubuhnya.
Nah, talusnya berbentuk seperti kipas. Pada saat pengamatan bisa dilihat Ganoderma aplantum merupakan makrofungi yang berwarna coklat kepirangan. Ia tidak memiliki batang dan holpas sejati. Ia sering ditumbuh pada kayu yang lapuk, sehingga ia disebut juga dengan jamur kayu. Nah, untuk spesies makrofungi yang kedua ialah Pleurotus astreatus atau jamur tiram. Nah, jamur tiram merupakan jamur yang termasuk dalam kelas Agaricales. Karena apa? Karena ia memiliki tekstur yang lunak dalam keadaan segar. Nah, jamur tiram merupakan jamur yang berwarna putih, yang memiliki batang yang agak panjang dan untuk tudungnya berbentuk setengah lingkaran. Ia dinamakan jamur tiram karena tudungnya tersebut menyerupai cangkang pada tiram. Nah, jamur tiram ini merupakan jamur yang sering dimanfaatkan karena dapat dikonsumsi secara luas. Ia biasa tumbuh pada permukaan kayu yang sudah lapuk atau tanah yang lembab. Selanjutnya kita akan mendeskripsikan spesies dari lumut. Yang pertama ialah Visidian spontanus. Visidian spontanus merupakan lumut yang termasuk dalam famili Visidensiae. Karena apa? Karena ia memiliki struktur daun yang tersusun rapat dan buncit seperti jarum. Nah, daun tersebut memiliki tepi yang rata dan ujung yang runcing. Nah, Visidian spontanus ini merupakan lumut yang hidup secara luas. Ia biasa melekat pada pepohonan atau pada tanah yang lembab. Selanjutnya, untuk spesies kedua dari lumut ialah Markhanthia polymorpha. Markhanthia polymorpha merupakan lumut yang termasuk dalam kelompok Markhantiaceae. Karena apa? Karena ia memiliki talus yang bercabang dan tidak memiliki rusuk tengah sejati. Markhanthia polymorpha merupakan lumut yang berumah dua. Dikatakan berumah dua karena alat kelamin berupa jantan dan betina merupakan alat kelamin yang ditemui pada tumbuhan yang terpisah. Jadi, satu tumbuhan lumut hanya memiliki satu jenis alat kelamin. Nah, Markhanthia polymorpha ini seperti lumut kebanyakan hidup pada daerah yang lembab dan melekat pada bebatuan. Nah, untuk spesies terakhir dari paku atau Pteridophyta ialah Acrostechum aureum atau paku laut. Dinamakan paku laut karena paku ini sering hidup menempel pada batang bakau. Nah, paku ini memiliki daun yang tersusun rapi, yaitu daun yang menyirip, tunggal, dan berhadapan. Nah, untuk rimpangnya memiliki struktur yang sejajar, kemudian berserabut dan berwarna kecoklatan. Nah, Acrostechum aureum ini memiliki daun fertil dan daun steril, di mana untuk 6-7 daun teratas merupakan daun fertil, sedangkan untuk bagian bawah merupakan daun steril. Sporangiumnya terletak pada bagian daun, di mana ia akan tersebar hampir menutupi seluruh permukaan daun, sehingga permukaan daunnya akan terlihat seperti warna kecoklatan. Baiklah teman-teman, inilah saja penjelasan dari saya mengenai dua spesies dari masing-masing 4 divisi tumbuhan lingkar rendah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.